Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna fiha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat pagi hari ini kula kali panjenengan sedaya diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi nikmat oleh Allah itu ada tiga. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah secara umum. Ada orang yang diberikan oleh Allah pagi hari ini secara umum. Siapa mereka? Orang yang diberi kesempatan bangun pagi. Ini semua dapat. Sedaya bangsa, orang Islam, orang kafir, orang yang ahli sholat, orang yang tidak pernah sholat, bahkan binatang pun diberi nikmat yang namanya bisa bangun pagi. Karena ini nikmat sifatnya adalah umum. Mungkin yang ada di belakang bisa maju. Ya, nanti biaya datang nyusul, ibu bisa datang Pak. Maju. Jadi semua orang diberi nikmat yang namanya nikmat umum, kesempatan untuk bangun pagi. Sebagai bangsa, sing sergap sholat diberi kesempatan bangun pagi. Sing gak pagi sergap diberi kesempatan bangun pagi hari. Sing gak sholat pun juga diberi kesempatan bangun di pagi hari. Ini nikmat sifatnya umum, semuanya dapat. Karena ini nikmat duniawi, ya, semua dapat. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat khusus. Siapa mereka? Setelah diberikan kesempatan bangun pagi hari, kemudian dia lakukan sholat subuh berjamaah. Nah, ini khusus. Tidak semua orang. Ini khusus. Apalagi sholat subuhnya berjamaah itu di masjid. Tidak semua orang. Ini orang-orang khusus toh. Orang-orang khusus artinya orang-orang yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi semuanya dapat. Yang dicintai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, semua dikasih. Oke. Karena yang pertama itu nikmat ini sifatnya dunia. Inna Allaha a'ta dunya man ahabba liman la yuhib. Kesaksian Nabi, Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah diberikan kesempatan bangun pagi. Yang tidak dicintai oleh Allah pun diberi kesempatan bangun pagi. Saudara bangsa, binatang pun sakit kesempatan bangun pagi. Umum. Yang kedua nikmat khusus. Nikmat khusus ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bangun
subuh itu khusus, tidak semua orang. Ya. Walau yu'til iman illa man ahad. Terus sekali lagi Allah tidak memberikan iman kecuali hanya mereka orang-orang yang dicintai. Khusus. Yang ketiga nikmat khususul khusus. Terkhusus lagi. Ya. Seperti waktu kita kemarin melakukan puasa. Ada puasa itu sifatnya umum. Pokok kosong. Gak makan, gak minum, gak kumpul istri. Umum. Semuanya bisa. Ya. Kemudian ada nikmat khusus. Puasa yang khusus. Siapa puasa khusus? Mereka orang yang tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, tapi juga makanya ikut puasa. Kuping ikut puasa. Mulut ikut puasa. Anggota badan diajak puasa. Ini namanya puasa khusus. Kalau yang tadi puasa umum, kata Nabi fakam min shaimin laisa min siyami illa al-ju'al atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa dan tidak dapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Terus kalau itu dong, pahala tidak dapat. Ya, puasanya orang umum. Puasanya orang khusus, maka diajak puasa. Sementara menikmati jadi kami belok TikTok, ya, TikTok ya, atau apa saja yang bisa menyebabkan pahala puasanya batal, bukan puasanya yang batal, pahalanya yang batal. Jadi puasa tapi tidak dapat pahala, ini khusus. Ada lagi khususul khusus. Khususul khusus itu khususnya khusus lagi. Orang yang hatinya puasa tapi hatinya itu terus isinya cuma Allah, 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 Allah. Kalau ada terlintas selain Allah, dia langsung cepet-cepet baca syahadat, ya, cepet-cepet baca syahadat. Nah, ini khususul khusus. Sama juga dengan nikmat yang kita rasakan kali hari ini. Ada nikmat secara umum, bisa bangun pagi. Nikmat khusus, bisa sholat subuh berjamaah. Khususul khusus, selesai sholat subuh berjamaah, duduk, zikir, hadir majelis, taklim, sampai nanti datang waktu isyraq. Ya, isyraq 5:30. Setelah itu sholat isyraq. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, ini kita zikir enggak? Zikir. Jadi zikir itu jangan cuma diatur kita tertasbih, kemudian kita baca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa barakatuh. Ya. Taklim ini lebih daripada berzikir. Artinya apa? Sesuatu yang mengingatkan kita kepada Gusti Allah. Nggih. Kemudian sampai datangnya waktu sholat isya nanti 5:30, ditutup dengan sholat 2 rakaat. Kana tahajjatin wa umratin ta'atan. Maka pahalanya seperti pahala orang haji, orang umroh sempurna, tidak dikurangi pahalanya oleh Allah. Padahal orang haji, orang umroh itu kadang-kadang masih dikurangi pahalanya tergantung tingkat keikhlasan orang tersebut. Tapi kita double seperti pagi hari ini, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Ya. Sehingga karena pahala yang besar inilah Kanjeng Nabi bersabda, inna hataini sholataini, 2 sholat ini, artinya sholat isya dan subuh, adalah 2 sholat yang paling berat untuk mereka orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Hanya orang-orang yang diberikan kasih sayang Allah, rahmat oleh Allah, orang ini diberi kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, berzikir sampai nanti keluarnya waktu isyraq, matahari terbit, lakukan sholat 2 rakaat. Ganjaran sama dengan haji, sama dengan umroh, sempurna, tidak dikurangi. Ya, padahal kita haji umroh itu perlu biaya. Kalau haji bisa biaya harus nunggu antrian. Sekarang antriannya itu antara 35 tahun sampai 40 tahun. Ya, jadi kalau sampai daftar umur 50
di malam hari menuju ke masjid, ya, dengan cahaya yang sempurna. Besok di alam kubur mereka, besok di alam akhirat mereka. Bapak Ibu, kalau kalian dengan sedaya, ketika malam hari tidur, kemudian tengah-tengah enak-enak tidur, lampu mati. Tok. Kira-kira menurut saya pun geladak-geladak apa enggak? Geladak-geladak. Ya, baru malam dan pas mati. Bingung. Cuma satu matinya itu cuma 1-2 jam pemadaman listrik. Yang kedua, geladak-geladak kasui dilu. Oh, sebab dia sore batal ono HP. Ya, kalau dia sore batal ono HP, sebab sebelum tidur umum-umum HP. Ini bedanya orang sekarang dengan orang dulu, Pak. Teknologi itu sebelum tidur tasbih diputar. Kalau orang sekarang sebelum tidur, ibu jawab. Kemudian tarik HP di bawah bantal, lantas dinyalakan senternya, aman. Ya, tidur lagi no, sholat tahajud. Kompak tidur lagi. Iya, padahal cuma 1 jam 2 jam, 2 jam. Kita nanti di kuburan itu bertenang berapa jam? Dan berapa hari? Berapa bulan bertenang? Berapa tahun? Selama kita di kuburan kita merasakan gelapnya alam kubur. Ya. Dan yang menerangi kita itu apa? Amal kita. Berjalan kita dari rumah ke masjid di malam hari itu yang akan menerangi kita di kuburan kita. Ya. Oleh karena itu, nuwun sewu, sholat yang paling berat itu bukan sholat zuhur, asar, maghrib, tapi sholat isya dan sholat subuh itu yang paling berat. Ya. Makanya nuwun sewu, saya sering mengatakan besarnya seperti apa masjid itu kalau dibuat sholat Idul Fitri Idul Adha, yakin tidak cukup. Gitu nih. Kemarin masjid dulu kita sedang sholat Id, cukup. Buat lagi, nembong ya, sampai bergong ya. Kita berjalan sampai bunyi, sampai tengah-tengah kabut. Masya Allah, ada masjid yang gede. Ini masjid itu udah dulu pertama saya kesini kecil. Ya. Ramah depan ya. Ada kecil. Ya. Cini masjidnya keren. Iya nih, saya itu di pertama belum itu cini keren. Saya ini masjidnya masya Allah semuanya granit. Ini masjid dulu tadi tidak pantas kalau ini nggak ada gaduh. Mestinya di pinggir rembong. Nah, soalnya masjidnya itu api. Besarnya seperti apa masjid? Itulah dibuat sholat Idul Fitri Idul Adha, yakin tidak cukup. Cuma masjid dulu dan masjid Jami yang sudah besar itu kalau sholat Idul Fitri itu sampai nanti malam puasa sebelah timurnya. Saya waktu khutbah Idul Fitri di Jami, ya, tahun 2019 saya khutbah, tahun 2023 saya khutbah lagi Idul Fitri. Kemudian diminta lagi sama Pak Aziz almarhum, ya, khutbah boleh ya, kapan? Tahun 2024. Kalau bisa tidak tahu, jangan. Ojo aku, Pak. Kenapa? Kami senang kok. Sampai yang senang. Kok kiai-kiai sing rodo seneng aku. Dia akan mengatakan kalau dia mana ya. Si rodo seneng ya. Saya tidak pada nggak seneng si rodo seneng. Turun saya tanya, caca-caca banser. Saya panggil, ser, sini ser. No ya, masih sholat. Nah kita sampai di, sampai malam puasa. Enak mati. Perempatan tidak terjadi keputusan kalau diberikan sampai 6.000. Masya Allah. Kalau sampai menjadi sedikit, ya sampai saking semangatnya fungsi sembahyang beliau ini positif. Mestinya sudah terputus stop. Itu sampai terjadi kantor Telkom.
Nanti terus di aktivitas kantor Telkom ini tuh sholatnya ngadepnya masjid Jami. Tadi kamu itu. Ini busaki semangat nanti busaki nggak tahu sembahyang nggak tahu ya. Terus dipatahkan di gini Mekah. Jadi sholatnya berbeda dengan Nabi Ka'bah. Ya, subhanallah. Ada lagi yang sholat di gini latari gereja. Saya ditanya, ya gimana ini tiang-tiang sing sembahyang di latari gereja? Sama suster-suster, pendeta-pendeta silakan. Oh, yang mau sholat di sini tidak apa-apa. Bagaimana? Saya bilang tahu apa. Yang penting gak sembahyang di gereja ngadep dengan Yesus. Ya, kalau cuma sekedar di luar gereja tak apa. Tapi saya heran soal Idul Fitri. Ya, kemarin saya khotbah Idul Fitri ke Masjid Sabilillah. Sebelum subuh, saya sudah ditelepon sama takmir. Akhirnya segera berangkat. Oh, masjid sudah penuh. Ya, itu belum subuh, masjid sudah. Ya. Saya mau masuk, tidak boleh, Pak, sudah bisa jalan. Ditutup katanya. Loh, makanya ditutup ke KW. Iya, KW. Sini Pak, sholatnya di sini Pak. Itu sudah penuh. Tak apa, aku sudah di imam. Oh, sudah di imam di nanti. Kering begini. Aku tebak bukan semerap ya, maklum bukan dia setahun sekisan. Karena ya, besarnya seperti apa masjid itu yang dibuat untuk sholat Idul Fitri tidak cukup. Kecilnya seperti apa langgar, ciri oleh opoai langgar itu yang dikasih sembahyang subuh yakin si longgar. Langgar yang ciri ukuran 3x3 itu kadang-kadang si longgar itu langgar membuka dan langgar insya Allah subhanallah ini berat. Orang melakukan sholat subuh berjamaah itu berat. Jangan sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu berat. Tapi ini yang akan menerangi kita nanti ketika kita berada di kuburan kita. Ini yang akan menerangi kita oleh panjenengan saya besok ketika kita itu bangun dari alam kubur. Ya, besok. Jadi yang menerangi adalah sholat kita, taklim kita. Maka tidak ada istilah pertengahan, pemadaman lampu selama di kuburan dan besok ketika bangun dari alam kubur. Bagi mereka orang-orang yang rajin beribadah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada istilah pemadaman. Nah, wong Jawa itu lek ndongakno wong sing ilang dunya, ada yang meninggal dunia. Napa? Muga-muga jebar kubure padano jalan kan juga ya. Ini dasar penting. Karena kuburan itu penting. Ada seorang sufi, dia malam hari duduk di atas kubur sendirian. Tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang yang akan ziarah kubur. Ketemu sama orang sufi. Ditanya, Pak, saya berdiri di luar kuburan. Kau diam. Dijawab oleh orang sufi ini rombongan. Kalau si rombongan ini ganti, soalnya kayak gondoni. Si pertama ini sendirian di atas kubur, Pak, sampai di luar kuburan dari anda diam. Dijawab, dia aslinya putih. Ya, asli ini di kuburan itu putih. Takut, tapi di dalam kuburan lebih menakutkan lagi. Ya, lebih menakutkan lagi. Sama siapa dia? Di bagian sini. Pak Mudin itu kalau baca talqin, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kan gitu. Orang di talqin itu nari mana dipanggil ya fulan bin fulan ulkuril ahda alladhi bainana wa bainaka wa hi syahadatu an la ilaha illallah wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun. Ini rangkaian talqin. Terus dipanggil wa idza ja'aka
Gusti Allah cari Pak Budi. Ya. Jadi sendiri mah ciri iso kone nake konjoni. Aku dewe kan coba gendeng nang ciri gue ciri iso. Kira-kira persoalan dia. Iya, menakutkan. Tidak ada yang menemani kita. Ya, tapi tiba-tiba datanglah orang yang ganteng yang luar biasa. Ya, di saat kita sendirian gelap, tiba-tiba terang dan datang orang yang ganteng. Dikancani wong ganteng. Bapak-bapak dikancani wong ganteng. Kira-kira takut apa enggak? Tidak takut lagi sudah. Mesti ngancani yuk. Salah si ngancani wong ganteng misalnya itu udah. Dikancani wong ganteng itu Pak. Ya, apa mana dikancani wong ganteng. Paham bahasanya. Salah kok wahai orang yang ganteng. Aku adalah amal-amal ketika di dunia. Aku sholatmu. Aku jamaahmu. Aku adalah jemaah daripada hadirmu di majelis taklim. Ya, tadi malam pulau pengajian pembukaan majelis taklim Thariqatus Sa'adah. Pulau dalam pengajian karena waktunya mepet, cuma saya kasih tahu saya cerita nih Pak. Saya cerita. Cerita ini saya dapatkan dari Syekh Darwis dari Suriah. Dia datang ke rumah. Kemudian Syekh Darwis ini cerita. Saya baru mengisi pengajian beberapa hari yang lalu di Bekasi, Jakarta. Setelah itu, setelah selesai pengajian, itu ada orang datang. Ada anak muda datang. Syekh, saya mau cerita Syekh. Cerita apa? Saya mau cerita bahwa bapak saya meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Kemudian, setelah itu Syekh, 1-2 hari kemudian saya mimpi bahwa bapak saya itu mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam kuburnya. Dia diberikan istana di kuburannya. Dia diberikan nikmat yang luar biasa. Hidupnya lebih-lebih daripada nikmat yang hidup di dunia. Hidup di dunia apa-apa nih. Ya kecil sekali. Kemudian saya tanya, ayah, bagaimana keadaan di kubur? Alhamdulillah, aku diberikan nikmat kubur dan Allah jadikan kuburanku itu adalah taman dari taman-taman surga. Apa sebabnya, wahai ayah? Apa sebabnya? Orang tuanya jawab, karena saya rajin hadir di majelis taklim. Ya, hadir majelis taklim. Wahai anakku, kalau saya diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah, saya akan tambahkan lagi, saya akan tingkatkan lagi sergapku kanggo hadir di majelis taklim. Oleh karena itu, engkau, kakakmu, adikmu, ojo ditinggal majelis taklim. Ya, ini sangat penting. Dan tidak ada penyesalan orang besok di alam kuburnya seperti penyesalan orang yang tidak ada di majelis taklim. Ini penyesalan yang paling besar. Orang di kuburan itu adalah tempat orang menyesal. Tapi penyesalannya sudah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya penyesalan. Ya. Nah, karena penyesalan tidak ada gunanya, semuanya akan menyesal. Tidak ada. Proses sergap ibadah itu menyesal. Kenapa saya dulu tidak saya tingkatkan? Kenapa? Itu saya sergap. Oh, manusia tidak tahu ibadah. Saya sergap mlebu masjid itu menyesal. Saya sergap mlebu masjid menyesal. Ya. Saya sergap sholat jamaah di belakang imam itu menyesal. Apa maneh sing mlebu masjid moro-moro ning ngarepe imam. Ya, sorry imam. Yang disolati ini gak tahu mlebu masjid, mlebu-mlebune moro-moro ning ngarepe imam apa ini. Ya, itu lebih menyesal lagi. Katanya Imam Ghazali, wala ya'rifu qadral haya illa al-maut. Tidak ada yang tahu nikmatnya orang hidup ini kecuali mereka orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia dikasih tahu Pak. Iki loh ganjaran sholat jamaah. Ya, tapi sudah tidak lagi bisa melakukan. Iki loh ganjarannya hadir majelis taklim. Iki loh ganjarannya nulung tonggo. Iki loh ganjarannya iktikaf. Iki loh ganjarannya mau yatim. Iki loh ganjaran
mau ditampakkan semua, tapi sudah tidak bisa melakukan penyesalan. Yang ada di dalam penyesalan. Orang yang hidup tidak diberitahu pahalanya jamaah, paripol, ganjaran betul-betul derajat. Ya, betul-betul derajat di desa-desa itu saat ini. Pujian-pujian sebelum sholat itu masih tutup. Kayak kita dulu waktu kecil-kecil. Ayo konco podo sholat berjamaah. Itu siapa? Sering kita dengar. Ganjaran pitulikur derajat. Ya. Jadi ada sumber mulai biyen mudah. Ya. Pitulikur kok dia kabeh bunda. Ya. Iki kan bunda-bunda. Ulo bunda, perempuan bunda, indok bunda, tiga bunda itu likur. Karena kita nggak tahu pahalanya sholat jamaah. Karena kita nggak tahu pahalanya taklim. Karena kita nggak tahu pahalanya iktikaf. Karena kita nggak tahu pahalanya tulung-tulung. Karena kita nggak tahu. Maka kadang-kadang perlu kali panjang setuju, rotok, sergap. Ya, kita kadang-kadang rotok sergap. Yang diberitahu oleh Allah ini adalah mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia atau orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah yang diberikan oleh Allah dan dia terima, belum sewu majelis taklim, walaupun dari jauh dia datang, ya dia harus ditegur sekarang jangan dia dari sekarang waktu sekarang sing kok mesti mesti kok gimana kelayakan ya si paling tidak guru belakang si paling tidak guru belakang tuh kenapa semuanya adalah karena hidayah ya. Semuanya karena hidayah. Cuma kadang-kadang di masjid Jamek, saya juga masjid Jamek itu sih ikut pengajian di masjid Jamek seperti tadi malam, Toko Padang, Toko Sidoarjo. Itu kalau sekarang sampai Padang, di Buya Padang. Kadang-kadang yang Sidoarjo itu ya dulu sama Ustaz, aku yang malam hari ini isi kan, isi untuk siap meluncur dari Sidoarjo. Ya, itu tadi tuh, mau karungan itu si Ciro. Padahal karungan itu boleh masjid. Masya Allah, sebenarnya itu kok gak ada, itu kok karuman. Tak cedaan saya kok karuman, ya kan? Cedaan itu kok karuman, tapi karuman tak itu siji dulu. Sing jelas itu takbir. Takbir ini, tak itu. Sing ngaji ini takbir. Saya cuma berpikir, ya maklum. Ya, tulisan itu kalau jauh kelihatan, ya. Tulisan itu kalau jauh kelihatan. Tapi ya tulisan itu akan semuanya faktor daripada hidayah. Ya. Ini ada sih kalau sekarang sawu jajar dua, lumayan penting. Ya. Sawu jajar dua lumayan penting. Mungkin karena bapak saya sehat, halal bihalal dan pembukaan majelis taklim kuliah subuh Masjid Nurul Huda. Ada dua saya sehat pagi ini. Ya, dua saya sehat. Yang satunya kuliah subuh Masjid Abdillah. Ya, pagi hari ini kuliah subuh Masjid Abdillah. Anak saya, ini sih bener sini. Sih bener sini. Aku yang Abdillah boleh Nurul Huda. Ya, orang sing jawab, Abdillah wah. Padahal memang rutinnya di Abdillah. Ahad keempat. Ya, tapi Nurul Huda karena pembukaan, ya wis pembukaan belum tentu setahun sekali. Maka ditinggal begini. Nurul Huda yang di Abdillah semuanya geser begini Nurul Huda. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menerangi kita di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburan kita taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin.
pasang terok 10 hari pertama, 10 hari kedua terok terus diringkes. Oke, terok apa? Diringkes. 10 hari terakhir kasih asli kok. Sehingga pati asli sudah tidak masuk masjid lagi, kabar itu nggak nunggu langgar mana. Kok iya baru balik mana? Ya baru balik mana? Sehingga tahu sholat itu yoyo juga begitu, masya Allah keluar. Walaupun sing sholat setahun sepisah. Ada cerita yang lucu. Pada waktu Covid, Masjid Darussalam dulu itu musyawarah, takbir dan takbir. Wah terlalu musyawarah. Ya, gimana ini? Diadakan sholat Idul Fitri atau tidak? Pak Nur jawab, kalau sholat ini Covid dari takbir, nah mulai sholat tetap harus diadakan setahun sepisah. Jadi sing nyabrang no, apa namanya orang nyabrang itu, ya kan ada nih, apa namanya? Superlutasi itu ini hari terakhir rokokan. Padahal kayak rokokan itu ambil ngomong, lawang supaya setahun sepisah gak disetujui. Gak setuju aku gak sembahyang babar beras. Kemarin sembahyangnya kalau bisa dari gak setujui babar beras gak sholat. Ya, subhanallah. Hari di bulan Ramadan semua ya. Kenapa? Yang akan bodoh umat Islam kerangkeng. Begitu Ramadan dilepas lagi, akhirnya masjid balik asli. Ya, balik asli. Nah, Bapak-bapak Ibu merupakan salah satu tanda bahwa ibadah Ramadan sesuai diterima oleh Allah. Mampukah kita mengistiqomahkan kebiasaan kita ketika kita berada di bulan Ramadan? Kalau kita mampu, nah berarti tandanya ibadah Ramadan sesuai ini diterima oleh Gusti Allah. Semua masjid mengadakan kuliah subuh. Ya. Dan hampir semua masjid itu penuh. Ada kunjung waktu tarawih ada. Semua gampang. Kita sholat tahajud pun enteng. Kenapa? Sebab persiapan untuk sahur. Setelah itu kelas hilang main. Maka di sini salah satu di antara pertanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mampukah ulama panjenengan soal ini untuk mengistiqomahkan kebiasaan-kebiasaan kita? Biasanya bulan Ramadan kita istiqomah sholat tahajud. Lanjutkan, monggo, lanjutkan. Ya, jangan tinggalkan sholat tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat. Anu biqiyamil fa innahu la tusallihin qablahu. Lakukan sholat malam, sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan terus saya bukan sampai 2 rakaat. Walaupun untuk sing penting istiqomah walaupun cuma 4 rakaat. Oke, tidak bisa 2 rakaat. Ada sing penting istiqomah walaupun 4 rakaat. Kalau tidak bisa 4 rakaat, yang penting istiqomah walaupun 8 rakaat. Untuk ditutup witir 3 rakaat. Oke, dan surat tidak usah tunggu, surat Yasin mau. Tidak usah tunggu surat Yasin. Cuma biasanya kalau surat Yasin bareng-bareng tahlil itu masuk ke hafal dari apa? Soalnya bahasa Inggris norok untek. Yang jadi imam apa kan? Apa? Cuma nanti kalau sholat itu sih ngapal kadang-kadang kapal. Boleh panjenengan baca surat Yasin sambil sholat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nanti kalau sudah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Yasin Ruhul Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah. Nanti kalau sudah rakaat kedua tarik lagi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Lampu mati. Lampu mati sampai. Intensnya di kota kuring-kuring. Ya wes, mau sing asliane sampai tempat pun bobo. Sing penting apa? Istiqomah. Ya, sing penting istiqomah. Ramadan kita biasa duha, boleh juga. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla
paling penting. Kata Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, baru kita berhubungan dengan manusia. Hukumullah mabniyun 'alal musamaha. Hak-hak kita kepada Gusti Allah itu dibina, dibangun atas pengampunan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah, corek, selesai, hilang. Hilang. Wa aqimis shalah, tegakkan salat. Tarafain minal lail, di waktu malam. Wa zulafan minan nahar, dan siang hari. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang jelek. Ya. Ini nikmatnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah, lakukan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, jika kamu selesai melakukan perbuatan yang jelek, ikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, agar menghapus perbuatan yang jelek. Sahabat ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Ara'aitu, bagaimana pendapatnya? Jika di depan rumah kalian itu ada sungai, terus kalian mandi di sungai itu 5 kali, satu hari satu malam 5 kali, apakah ada tersisa kotoran?" Tidak, wahai Kanjeng Nabi. Itulah umat Islam. Tidak tersisa dosa, karena apa yang dia lakukan di waktu subuh nanti ketemu duha. Maka perbuatan yang jelek di waktu subuh terhapus dengan perbuatan duha kita. Duha kita lakukan perbuatan jelek ketemu waktu zuhur. Dosa kita diampuni. Zuhur kita melakukan hal yang tidak baik, melakukan dosa, ketemu waktu asar. Asar kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ketemu waktu maghrib. Maghrib taklim, duduk di masjid, iktikaf, baca Quran, berarti nambah pahala kita, ketemu waktu sholat isya. Habis isya, ya habis isya tidur. Cuma saya TikTok ini buka DC. Ya, nanti kita ketemu dengan waktu sholat subuh, dihapuskan lagi. Maka kata Kanjeng Nabi, begitulah umatku, tidak punya dosa karena ketemu dengan sholat. As-sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Sholat satu dengan sholat yang lain itu menghapuskan perbuatan dosa selama meninggalkan dosa yang besar. Ini antara kita dengan Gusti Allah. Selesai, baru sekarang antara kita dengan manusia. Disinilah diadakannya halal bihalal. Ya, halal bihalal. Nah, orang dulu biasanya itu kalau mengadakan halal bihalal itu Bapak Ibu, itu setiap tanggal 7 Syawal. 7 Syawal. Dan mereka 7 Syawal itu mengadakan halal bihalal sambil bawa kupat. Inilah yang terkenal hari-hari ini dengan istilah riyoyo kupat. Riyoyo kupat itu yang ada cuma di Jawa. Ya, Mekah kalau riyoyo kupat, di Yaman tidak ada riyoyo kupat, di Madura pun tidak ada riyoyo kupat. Ya, ada. Dan yang ada itu kelasan coklat. Ya, tidak ada. Riyoyo kupat itu tidak ada. Dan itu diadakan tanggal 7 Syawal. 7 Syawal. Alhamdulillah Nurul Huda mengadakan halal bihalal tanggal 8 Dzulqa'dah. Ya, tanggal 8 Dzulqa'dah.
Idul Fitri juga ada puasanya. Puasa apa? Syawal 6 hari. Cuma kalau kalian dengan sedoyo seneng melok yoyo bupati, gak apa seneng melok. Dua apa ya? Ya, subhanallah. Gitu. Dalam rangka apa? Saling memaafkan supaya antara kita sesama manusia besok di hadapan Allah tidak ada lagi istilah saling menuntut. Saling menuntut tidak ada. Hebatnya yang bagus orang itu minta maaf. Yang paling bagus orang yang memberi maaf. Khusus yang paling bagus dari yang bagus, dari yang paling tinggi, memberikan maaf sebelum diminta maaf. Ya, saya ketemu sakit dari itu. Ya, tapi praktek aku mau wah, kadang-kadang sudah kurang, masih ada yang buruk. Tak gedung, kalau mati terlalu ke atas buruk. Ya, kalau sampai mati orang ini, ya, orang yang buruk. Ya, untuk boleh. Betul kan? Kalau ini betul. Ya, untuk kayak ada kalau. Ya, tapi yang dicoba boleh orang. Masya Allah. Lah, disinilah bahwa Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada seorang hamba selama orang ini tidak minta ampun, tidak diberikan ampun oleh orang yang kita salahi. Makanya Kanjeng Nabi bersabda kepada para sahabat, ada guna mani muflis. Apakah tahu kalian siapa orang yang celaka itu, orang yang rugi? Ya, siapa orang yang rugi? Terus si sahabat, al-muflisu fina man la dinara lahu wa la mata'. Orang yang rugi Kanjeng Nabi adalah orang yang tidak punya harta sama sekali. Ya, orang yang tidak punya harta sama sekali. Bukan. Corong dagang. Orang rugi itu orang yang modalnya habis. Bukan. Ya, orang rugi itu salah modal intek utami akeh. Itu sih paling rugi. Tapi rugi di sini bukan cuma rugi di dalam urusan duniawi. Yang dimaksud di sini kalau rugi duniawi enteng. Saya tidak punya apa-apa. Kabar plus gak punya apa-apa. Kepingin kopi kopi. Mendayo hari nanti main. Tunggu, oleh kopi boleh. Oleh kopi. Malah tunggu ini dua api. Tidak boleh diisi. Kesel kopi kontek. Jadi kan ya. Jadi kalau siswa hidup beti api kan ya. Kesel kopi nopo. Juga kadang-kadang tamu sing tawadu, sing kona'ah. Boten pun tuh tak tawadu. Bila ada kan ya. Iya. Tamu dia untuk kona'ah didi. Kopi nopo teh. Tuh boten repot-repot. Kopi susu mawon. Iya. Ini untuk kona'ah ya. Ini kalau urusan dunia lah, tapi kalau udah urusan akhirat mau minta tolong siapa kita? Sampai marah nolong kita. Tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau kalimat dengan sedoyo diberi kesempatan hidup ini boleh usah musik akeh, ya, boleh usah musik akeh. Orang yang dinamakan muflis pahit itu kalau bahasa Singapura apes sudah jatuh ketimpa tangga, wis logul ketuaan ondong dengan sopan dia. Kata-kata Nabi al-muflisu fina, al-muflisu min ummati, orang yang paling rugi dari umatku. Majati bil hasanah, orang yang datang mendapat membawa pahala yang banyak, bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa, bawa pahala ibadah, macam-macam dibawa. Tapi ketika datang hari kiamat, ada orang yang nuntut karena kita ini. Ya Allah, dulu saya pernah
dan punya salah, mohon dimaafkan. Yang kedua, kalau mayit ini punya utang, nah ini perhatikan, salah orang-orang yang mengatakan monggo menghubungi ahli waris, itu salah. Sing bener itu kalau mayit ini punya utang, sejak saat ini utangnya sudah diambil alih oleh ahli waris. Ini mayat berkuburan, punya orang enggak? Enggak, yang punya orang siapa? Ahli waris. Tapi kalau ada yang sering kita dengar, kalau mayat ini punya utang, silakan menghubungi ahli waris. Mayat dikubur, punya orang enggak? Punya. Ya, punya. Selama belum minta kepada ahli waris. Ini keliru nih, kelirunya. Sing bener itu, kalau mayat ini punya utang, sudah diambil alih oleh ahli waris sejak saat ini. Berarti yang punya siapa? Ahli waris. Nah ini dalam utang. Ya, itu. Dan kebanyakan mandiri itu ini, mesti ini terus mau. Lek sampean diutang, yo bayar kok. Dan ini ahli waris. Ojo malah alhamdulillah kita utang mati. Ya, untuk ini, ya untuk besok akhirat. Ya, akhirnya orang ini tidak punya apa-apa, malah dosanya tambah banyak. Jangan terjadi kepada kita. Maka paling mulianya orang memberikan maaf ketika orang itu belum dimintai maaf. Ya, ini tujuan daripada kita berhalal bihalal. Selesai urusan kita dengan Gusti Allah, kita sambung urusan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Mungkin kita sudah kembali sehat walafiat, panjang umur, fi ta'atillah wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kalau kalimat dengan stoyo diberikan anak-anak yang soleh solihah, hajat-hajat kalau kalimat dengan stoyo akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisar wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mugi-mugi husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, barokah umur. Mudah-mudahan husnul khatimah setelah diberikan rezeki yang luas, rezeki yang barokah, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia di surga alam akhirat. Husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, yang ilmunya barokah manfaat, angkat derajat orang tuanya dunia akhirat. Husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khatimah puncaknya di akhirat, kita semua akan berkumpul bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wa fikna jami'an bil khair wa a'ana alaih. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashfa' wa du'a'in la yustajabu lahu. Allahumma zid 'alaina wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhibna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa a'tina wa la tahrimna wa hadina wa ardu'anna wa hdina wa yassiril huda lana. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid wa kama zidta fabarik kama barakta fa'adim kama an'amta fala tasud rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula 'umrin fi husni 'amal wa rizqan wasi'an la tu'adibna 'alaihi abada wa afatna aina ma kunna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid. Allahumma kama an'amta 'alaina
Wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maulana